Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Oke, kali ini kalau kita update market dulu ya, kita melihat untuk pergerakan dari price action altcoin ini dalam kondisi yang notabene cukup positif juga karena setelah mengalami kenaikan ada sedikit rejection sebelum dia menguat untuk naik lagi. Oke, di sini banyaknya pertanyaan teman-teman semua ya. Kita menggunakan platform ya, salah satu sentralisasi exchange luar teman-teman ya. Tepatnya namanya adalah Gate.io. Jadi kalau kalian ingin pakai platform ini silakan ya. Link ada di kolom deskripsi. Kalau kalian menggunakan link tersebut, teman-teman nanti akan dapat tambahan kurang lebih 20% dari nilai deposit kalian ya. Jadi ada nilai plus-plusnya lagi gitu ya. Oke, kita update market dulu teman-teman kali ini. Dimana kalau kita melihat bersama-sama ya, untuk Bitcoin ya masih stay di area 75 something. Untuk beberapa altcoin nih yang cukup panas fenomenal kali ini ya RevDAO. RevDAO ini sempat naik cukup gila-gilaan ya. Kalau kita melihat untuk RevDAO sendiri, ATH-nya dia itu berada di kisaran harga sini ya, di area 28.400-an ya, di area 28.400-an. Tapi ini udah terjadi yang namanya penurunan yang cukup tajam dari harga ATH-nya dia ya. Kurang lebih sekitar 89% dari ATH dia turun. Nah, penurunan ini apakah sehat? Saya kira ini tidak sehat juga. Karena apa? Karena dia langsung terbanting ke bawah. Langsung dibanting ke bawah. Kita bisa melihat dari candle daily, ya candle daily, ini satu candle bearish yang cukup besar, ya. Turun sampai palung Mariana, walaupun harganya masih tertahan di range harga $3. Nah, pertanyaan dari beberapa teman-teman, apakah ini bisa untuk sedikit breakout? Oke, kita akan melihat bro ya. Kita turunkan ke time frame yang jauh lebih kecil, karena kalau kita ngambil dari daily, nggak ada candle yang bisa kita ambil ya. Jadi, semisal nanti si RevDAO ini mau breakout ya. Nah, ini adalah target breakout-nya dia, yaitu di kisaran harga kepala $7 ya. Kalaupun dia mau breakout ataupun nanti bisa menguji ulang di area sini, di area $5 ya. Untuk saat ini kan dia masih di area $3 ya, $3 something. Kita turunkan ke time frame 15 menit, di mana kita bisa melihat bro. Nah, ini adalah area $5 ya, area $5 di area resisten. Jadi kalau kita mengacu pada pertumbuhan harga RevDAO, kalaupun dia mau recover, kemungkinan ini $5 ataupun nanti akan menguji ulang di area $4, 4,1 US dollar ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin udah ambil short selling, ya selamat kalian udah profit semua. Tapi kalau teman-teman yang FOMO ya, masuk di harga yang cukup tinggi, mungkin masuk di kisaran harga kepala 12 atau 15 gitu kan. Wah, sangkutnya dalam. Itu adalah RevDAO. Dan kalau kita melihat sendiri teman-teman, sebenarnya untuk RevDAO ini cukup menarik ya, walaupun resikonya sangat tinggi. Di sini kita melihat dulu bro untuk RevDAO. Nah, di sini kita akan masuk ke mana? Kita melihat dulu ya, untuk volume dia masih tinggi, market cap turun dari 6 miliar ke area berapa? 755 juta. Jadi turunnya jauh banget bro ya. Market cap-nya udah tinggi bro ya, tapi dia turun. Nah, di sini untuk circulating supply-nya masih kecil ya, masih kecil, belum ada 30% kalau nggak salah ya, belum ada 30%-an dari total supply ya. Dan kita langsung masuk ke yang namanya Etherscan, di mana kita bisa melihat dari segi transaksi yang ada. Sebenarnya RevDAO ini bro ya, RevDAO ini ada mekanisme burning ya, ada mekanisme burning di mana kalau kita melihat dari dead wallet-nya dia, ini adalah yang di burning, yang masuk ke wallet burning ya. Ini walaupun kecil-kecil 97 nih ya kan. 30 detik yang lalu, 1 menit yang lalu ya, 9 menit, 15 menit ya kan. Nah, ini ada burning walaupun dengan jumlahnya kecil-kecil, tapi ada mekanisme burning yang masuk ke dalam dead wallet daripada si RevDAO ya. Ada mekanisme burning, cuman kita nggak akan fokus ke situ bro. Kalau kita melihat dari sini ya, ini segi transaksi cukup padat, hitungan detik ya. Tapi kita fokus ke holder. Kali ini kalau kita melihat dari segi holdernya dulu ya, nih. Holdernya kita bisa melihat nih, yang perlu kita pantaukan ya ini bro ya, yang 123 iya, 123. Karena apa? Kalau kita melihat ini pergerakannya cukup holdnya cukup tinggi. Nah, ini bisa dikatakan ya bro ya, ini adalah wealth ataupun orang dalam ya. Ini juga wealth ataupun orang dalam juga gitu kan. Kita perlu pantau nih ya. Jadi kita melihat dari yang namanya bubble map. Di sini kita bisa melihat bro. Sebenarnya kalau kita mengecualikan dari 3 wallet tadi yang pegang 76%, 9%, 4%, kita bisa melihat sebenarnya ini penyebarannya cukup sehat. Kalau kita mengecualikan yang besar 3 tadi. Kalau kita buka yang 76%. Nah, kita akan bisa melihat di sini, bro. Ini megang 76% ya. Jadi ini adalah token apa? Yang notabene ini belum terdistribusi dan di sini ditransfer ke 42
dia udah mentransfer 42 soal. Kita akan melihat secara overall di sini ya. Nah, ini adalah segi transfernya dia ya ke 42 walletnya gitu kan. Kalian bisa cek-cek sendiri dari sini nanti ya. Nih 4,4 juta ya kan. Nah, kalian bisa melihat pada Januari, April. Nah, kita fokusnya di bulan April ya. Fokusnya di bulan April ya. Jadi kalau kita melihat di April, teman-teman ya, kalian bisa melihat sendiri. Nah, kalau di bulan April di sini ada tanggal 12 April ada dari Genesis ya, dari Genesis. Itu transfer kurang lebih sekitar 4 jutaan. Jadi ini adalah wallet yang pegang sekitar 76%. Itu nanti ya bisa bisa dikatakan itu adalah token unlock-nya dia gitu kan dari tim ya yang masih di unlock karena belum terdistribusi semua ke market gitu ya. Dan kalau kita melihat nih kita tutup ya untuk Genesis ya, Genesis Safety. Ini ada Genesis Safe Proxy yang kedua ya. Kita tutup yang pertama di sini. Kita tutup, kita buka yang kedua. Nah, kita akan buka yang kedua. Yang kedua jauh lebih kecil ya, cuman 9%. Cuman kalau kita melihat dari segi aktifnya dia mentransfer kurang lebih sekitar 69 transferan. Dan di sini terakhir dia melakukan transaksi itu pada tanggal 13 April. Itu terakhir transaksi yaitu ETH. Nah, sama sebenarnya dengan Genesis yang pegang 76% tadi ya. Dia melakukan aksi transfer itu kurang lebih sama ya. Ini teman-teman ya. 40 dengan nilai 46 juta US dollar bro ya. Kita di sini kita coba untuk melihat ya. Ini aktifnya terakhir kali dia wallet ini alamat ini terakhir kali dia aktif bro itu tanggal 12 April ya, 12 April, dan terjadi dump itu terjadi pada tanggal 18 April gitu ya bro ya. Jadi kalau kita melihat sih sebenarnya untuk wallet besar-besar ini tidak melakukan aktivitas yang cukup mencurigakan enggak gitu kan. Malah yang kita ketahui mungkin ya dari segi wealth itu membagi kepemilikan mereka ke beberapa wallet yang notabene nggak akan ke tracking gitu ya, walaupun ke tracking ya ngejualnya dengan jumlah kecil tapi banyak wallet gitu ya. Dan di sini kalau kita melihat bersama-sama ya, kalau kita coba centang yang DEX-nya di sini, nah kita bisa melihat nih ya kan, yang ada di DEX. Nah ini ya, ini dari Livy ya. Terus di sini dari siapa lagi nih? MetaMask ya. Terus ini dari Uniswap. Ini ya ini kalau kita centang DEX-nya dia ya. Dan gimana nasib daripada RevDAO nantinya Bang? Kalau kita melihat dari RevDAO ya, kemungkinan untuk breakout lagi agak berat sih ya, agak berat. Tapi ada kemungkinan kalau menyentuh ke area $4 atau $5 masih ada kemungkinan. Tapi disclaimer lagi ya, karena kalau kita melihat dari akun X RevDAO dia juga udah konfirmasi nih. Udah melakukan konfirmasi ya. Ini 9 jam yang lalu di mana dia mengonfirmasi untuk RevDAO. Kami menyadari rumor dan tuduhan yang beredar mengenai Rev dan tim Rev ya. Kami ingin menjelaskan dengan jelas tim RevDAO tidak terlibat maupun bertanggung jawab. Dan sebenarnya ini kalau untuk RevDAO ya, mulai dari tanggal 13 April itu sebenarnya banyak sentralisasi exchange yang listing loh. Ya, termasuk tanggal 17 kemarin itu dari KuCoin listing bro, tanggal 17 kemarin ya. Nah, ini tanggal 17 kemarin ini KuCoin ngelisting RevDAO. Terus di sini tanggal 16 April dari Coinex Global ngelisting juga ya kan. Nah, ya new listing. Jadi banyak listing sebenarnya, tapi harganya cenderung dibantem ke bawah gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, bro, ya ini listing lagi ke SafeBit ya. Itu pada tanggal berapa? 13 April. Banyak listing sebenarnya di bulan April itu ya. Jadi kalau kita melihat untuk RevDAO sendiri ya, kalau kita melihat dari prospek harganya, ya paling banter nanti kalau dia bisa recover ya mungkin sampai di area 10 juta lagi, $10 itu pun paling banter. Tapi kemungkinan besar ya kalau sentimen negatif ini masih terus berlanjut, kalau sentimen negatif ini terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan nih dia akan rejection sampai di kepala $2 ya gitu bro ya. Untuk saat ini kan dia tertahan di area demand-nya sini. Kalau area demand ini mampu menahan, maka dia akan mencoba tuh untuk ngebreak di area kepala $5 atau nanti mencoba untuk menjebol di area 4,5 US dollar. Itu ya target terdekat daripada Rev. Oke. Jadi ini dulu kawan. Selalu utamakan disclaimer ya, sektor kripto itu sangat-sangat berbahaya gitu ya. Oke, next kita bahas apa lagi? Tinggal tulis di kolom komentar.